Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Sandiguna. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. NIM saya 11233137. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk sediaan obat. Secara umum, bentuk sediaan obat dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk sediaan obat padat atau solid seperti tablet, kapsul, suppositoria, pil, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bentuk sediaan obat setengah padat atau semi-solid seperti salep, gel, pasta, dan krim. Yang ketiga, ada bentuk sediaan obat cair atau liquid seperti larutan, eliksir, suspensi, dan emulasi. Bentuk sediaan obat padat atau solid. Yang pertama ada tablet. Sediaan padat kompak dibuat secara kempah atau cetak dalam bentuk lingkaran pipih. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Perbedaan dengan kaplet berada pada bentuknya yang silinder memanjang. Yang kedua ada pil. Sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Yang ketiga ada kapsul. Sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut dalam air, terbuat dari gelatin atau bahan lain yang sesuai. Yang keempat ada serbuk. Campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Yang kelima ada suppositoria. Sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuknya. Biasanya bentuknya itu peluru yang diberikan melalui rektal atau anus, vagina atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Yang keenam ada implan atau implants. Sediaan padat steril berukuran kecil berisi obat dengan kemurnian tinggi. Dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan. Kedua ada bentuk sediaan obat setengah padat atau semi-solid. Yang pertama ada salep. Sediaan setengah padat mengandung bahan obat harus larut atau terdispersi homogeni dalam dasar salep yang cocok. Dan yang kedua ada krim. Sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Terdiri atas dua fase yang sulit bercampur, yaitu fase air dan fase minyak. Yang ketiga ada gel. Sediaan setengah padat atau semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi atau suatu cairan. Yang ketiga ada bentuk sediaan obat cair atau liquid. Yang pertama ada larutan. Sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, misal terdispersi secara molekul dalam pelarutan yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Yang kedua ada eliksir. Sediaan berupa larutan yang sebagai pelarut utama digunakan etanol untuk meningkatkan kelarutan obat, mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung selain obat seperti gula atau zat pemanis, zat pewarna, zat pewangi, dan zat pengawet yang digunakan sebagai obat dalam. Yang ketiga ada suspensi. Sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Yang keempat ada emulsi. Sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dan dalam bentuk tetesan kecil.